Shalom untuk kita semua. Jemaat Shalom. AKBP, Shalom. ya, Jemaat AKBP California Redland yang diberkati Tuhan. Tiba waktunya kita masuk di hari kedua tentang sejarah kekristenan di Tanah Batak. Tetapi saat ini di hari Kamis ini tanggal 20 Mei 2021 kita akan fokus kepada salah satu tokoh misionaris, Dr. I.L. Nommensen. Walaupun memang banyak misionaris yang sudah ke Tanah Batak, tetapi kita bisa lihat perjalanannya, Nommensen lah yang mengalami kesuksesan di dalam penginjilannya. Kita akan memulai dengan bernyanyi buku ND nomor 519 dan nanti Amang Sintua Samosir akan doa pembuka dan kemudian Amang Sintua Raja Guguk akan memberikan persembahan pujian setelah doa pembuka. Kita bernyanyi. Ayat 2. Maolo hitam Tolong Yesus Silakan Amang Sintua Samosir. Pangyang mahita. Puji-puji ado hamolete on soba orang kami Tuhan di bagasan Botarion. Ala asi doho dengan nibasam do nama dongani hami. Jemaat HKBP Redland Boy Hami saling menyapa via Zooming atau virtual doho naposom di bagasan Botarion. Ale Tuhan dang isenahu pangasahok kami alai hodo amang nama nuturi sasude akka nanang sibegion nami di bagasa Botarion. Terlumubi may Tuhan di namanding otami di akka jasa ni na mabuan barita nauli tutano Batak. Ima opuno mensen. Nang mabigon nami amang pada ngabasa hatami dohot akka sude naringgan nanaing buanon ni atau manang na nanaing sibigaw nami siyan naposom. Pasu-pasu mahami Tuhan. Urasi hami sa luhut na asa boy. Huingot kami jalahulaw kami sude nadenggan naung nibuat niaka na mendahului hami. Pasu-pasu hambam pakai ibadah. Pasu-pasu nang parhalado jemaat musude HKBP Redland. Idia pe Tuhan nasida di bagasa tikyon tung suboy pe Tuhan ropak hami homa nama dongani nasida
jalana mangiring-iring daging doto dinasida. Lalu mobi Tuhan di inanami inang nonya Raja Gugu baru sitanggang na kwer kami Tuhan di bagasan nahi pason do amang ditikyon sudi Tuhan alani asi do dengan ibasam do saya tabahum ma Tuhan basa-basa mi tu natua namyon asa tongboy hami marlas ni roha di bagas joromi lau mamuji pasang apo gor munabadiai atong kupasatami ma acara namiot Tuhan sian awal pertengahan dohot tuna mengunjungi homa nahu puji hami homa nahu pasang kami asiroham jumolo sesa dosa doho pangalison nami unang si pangabati may diak kepasu-pasum doho dengga basa nanang si pasato mutu hami marhite Yesus Kristus syokok si panguluhami martangia kami Tuhan di bagasan botarion. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Amang Sintua Raja Guguk. Silakan Amang. Iya. Ku perlukan juru selamat, kalau tidak ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Amin. 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 Terima kasih buat berkat persembahan pujiannya dari Amang Sintua Raja Guguk dan Pinang, membuat kita semakin yakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap masa kehidupan, baik anak, dewasa, dan yang sudah lanjut usia, selalu merasakan kehadiran Tuhan dan memerlukan kehadiran Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sungguh pujian yang menguatkan kita bersama dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Ya, kita akan mencoba untuk mengenal begitu dalamnya, yang walaupun kita semua tahu, kita sudah mengenal siapa itu Pendeta Dr. Ludwig Ingwer Nommensen. Kalau di Batak, Ludwig Ingwer ini dibalik, jadi IL dulu. Ingwer Ludwig gitu. Tapi kalau dari aslinya Nommensen namanya dari L dulu baru ke I. Tapi kita mengenal Nommensen ini dari IL, dari Ingwer Ludwig Nommensen. Jadi saya akan membaca penjelasan ini. Jadi bagian pendahuluan saya akan membacakannya. Jadi nanti untuk kita semua boleh bergantian Amang dan Inang. Jadi tanpa harus saya sebut. Partisipasi kita, gerakan kita untuk membaca dipersilakan. Tapi saya akan membaca dari awal sebagai pengantar untuk kita semua.
Mengenal Pendeta Dr. L.I. Nommensen atau Pendeta Dr. I.L. Nommensen yang lebih dikenal oleh jemaat gereja HKBP. Pendahuluan, Shalom, selamat seluruh jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah dan ingat terus firman Allah dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdasarkan perintah Tuhan Yesus kepada 11 murid-muridnya ini, maka lahirlah kekristenan dan banyaknya gereja yang bertumbuh di dunia sebagai tanda iman percaya setiap umat Kristen terhadapnya. Jemaat yang diberkati Kristus, inilah perintah Yesus yang menjadi tujuan utama atas pengutusan para murid-muridnya saat Dia yang adalah Yesus pada waktunya nanti naik ke sorga. Dan pengutusan Yesus inilah juga yang menjadi dasar utama dan kekuatan para murid-muridnya untuk membentuk jemaat mula-mula dalam persekutuan dan terbaptisnya banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Kekristenan itu pun akhirnya terus bertumbuh ke seluruh bangsa dan penjuru karena janji Yesus kepada murid-muridnya dan sampai saat ini kepada para pendeta yang telah dibentuk dan diutus menjadi para misionarisnya. Dengan janji Yesus sendiri akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Diutus ke seluruh bangsa untuk menjadikan murid-murid Yesus dengan penyertaan janjinya yang setia, merupakan kuasa dan kekuatan yang tidak akan pernah bisa terlepas dan terpungkiri kepada para pendeta. Para pendeta yang menjadi misionaris adalah para pengikutnya yang telah dibaptis dan mengenal pengajaran dan berita keselamatan Yesus dari penginjilan serta seruan dari ke-12 muridnya bersama Rasul Paulus dan juga muridnya Rasul Paulus yang patut kita syukuri dalam kemuliaan Tuhan Allah dapat bertumbuh dan semakin banyak seperti bintang yang bersinar. Pertumbuhan dan terang yang bercahaya itu dimulai dari pengenalan ke-12 murid-murid Yesus yang totalitas dan deep di dalam Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Iman percaya mereka dimulai dan hadir dalam baptisan di dalam Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kemudian kebersamaan mereka dalam pelayanan Yesus sampai pada kematiannya dan kebangkitannya di hari ketiga. Setelah itu kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat yaitu kerajaan Allah. Sampai akhirnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus sebagai janji penyertaannya pada murid-muridnya untuk melakukan tugas pengutusan akan berita Injil keselamatan. Pentakosta akan kita rayakan di minggu besok tanggal 23 Mei ini. Pengutusan murid-muridnya adalah untuk memberitakan Injil keselamatan sebagai berita sukacita untuk seluruh manusia agar dapat mengenal Yesus dan hidup dalam kehendaknya sehingga mengalami pertobatan atau dalam bahasa Yunaninya metanoia. Untuk dilanjutkan di poin kedua, siapa saja boleh membaca? Saya baca. Boleh, Amang. Buru. Pendeta Dr. L.I. Nommensen, dalam konteks iman percaya yang telah kita ketahui dan imani bersama-sama saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka muncullah nama yang sudah tidak asing dan sangat dekat terdengar bagi bangsa Batak khususnya untuk seluruh jemaat HKBP. Dialah seorang pendeta muda yang bernama Pendeta Dr. L.I. Nommensen. Di usianya yang ke-28 tahun, Tuhan telah mengutus dia melalui Badan Sending RMG, Lutheran Reminiscent Missionaries Selkat, untuk menginjili ke daerah Sumatera yang akhirnya penginjilan itu tiba dan berhasil di Tanah Batak. Lanjut, teman yang lain.
Silakan lanjut yang lain. Saya sambung. Ya, boleh Amang Boru. Ada istilah untuk kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi saat dalam kelas kita itu, kita mau mengenal sosok Opung Pendeta Dr. Nommensen, Ludwig Nommensen. Dari kecilnya sampai meninggalnya di Sigupar, Toba Samosir, 23 Mei 1918, tepat di usianya yang ke-84 tahun. Seorang Ludwig Igmer Nommensen di daerah Batak dikenal sebagai Igmer Ludwig Nommensen atau I.L. Nommensen. Lahir di Nordstrand, Denmark, kini Jerman, pada 5 Februari tahun 1834. Keluarganya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sehingga sejak kecil, Nommensen terbiasa hidup dalam kondisi penuh tantangan dan penderitaan. Sejak kecil, ia sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Ketika berumur 7 tahun, Nommensen memilih menggembalakan angsa daripada orang tuanya. Daripada duduk. Ketika berumur 7 tahun, Nommensen memilih menggembalakan angsa daripada duduk di bangku sekolah. Pada umur 8 tahun, ia mulai mencari nafkah untuk membantu orang tuanya dengan cara menggembalakan domba. Pada usia 9 tahun, ia belajar menjadi tukang atap. Saat usia 10 tahun, ia bekerja pada seorang petani yang kaya sambil belajar mengerjakan tanah. Ia juga bekerja menuntun kuda menarik pajak untuk membajak tanah petani kaya tersebut. Pada tahun 1846, saat berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Peristiwa terjadi sewaktu dia bermain kejar-kejaran dengan temannya. Kereta kuda menabrak dan menggilas kakinya sampai patah. Kondisi itu akhirnya membuat dia harus berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya. Dia lumpuh, tidak dapat berjalan karena kakinya bernanah terus dan nampak seperti busuk, sehingga dokter berkata kakinya harus dipotongnya jika hidupnya mau selamat. Nommensen tidak bersedia. Menjelang Natal tahun 1847, Nommensen yang selalu membaca Alkitab, merenung dan membaca ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 14 yang berfirman, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Dia sangat gembira setelah membaca ayat itu. Dia yakin hal itu, sehingga Nommensen semakin menguatkan janjinya, nazarnya, kalau seluruh hidupnya akan diberikan untuk Tuhan bila sakitnya sembuh. Tak lama kemudian, seorang dokter. Lanjutkan, karena terlindung dari sini, adik. Seorang dokter. Ya, tak lama kemudian seorang dokter datang ke rumahnya dan memberikan obat kepadanya. Mukjizat besar Tuhan. Hanya beberapa hari saja sudah tampak perubahan pada kakinya. Akhirnya Nommensen dapat berjalan kembali. Iya, bisa diganti sama Mang Sinto Tobing? Kan? Waktu itu dalam doanya Nommensen meminta kesembuhan dan berjanji jika ia disembuhkan maka ia akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Setelah kakinya sembuh, Nommensen kembali menjadi buruh tani untuk membantu keluarganya setelah kematian ayahnya. Akhirnya di usia 20 tahun sesuai dengan doa dan janjinya pada Tuhan, Nommensen berangkat ke Bremen atau sekarang Wuppertal untuk melamar jadi pendeta. Selama 4 tahun ia belajar di seminari Zending Lutheran Rheinische Mission Gesellschaft. Kemudian ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1861.
Dia ditugaskan oleh RMG ke Sumatera. Perjalanan pengutusannya dimulai pada Desember 1861. Dia berangkat dari Amsterdam menuju Sumatera dengan kapal Pertinar. Pelayaran itu memakan waktu selama 142 hari. Dan akhirnya 14 Mei 1861 mendarat di Padang. Selanjutnya dia tinggal di Barus. Misinya dimulai di Barus dengan harapan akan mendapatkan izin untuk menetap di daerah Toba. Namun saat itu pemerintah kolonial Belanda tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Tentang keamanan itu adalah saat beberapa pendeta dalam misionarisnya harus terbunuh dan juga ada yang harus dipulangkan karena situasi yang ada di Tanah Batak. Oleh sebab itu, Nommensen bergabung dengan pendeta-pendeta lain, yaitu misionari pendeta Heine dan pendeta Klamer, yang telah berada di daerah Sipirok, yang setelah Perang Padri dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda. Di situ sebagian dari penduduk sudah memeluk agama Islam, sehingga kemajuannya lambat. Setelah berdiskusi dengan kedua misionari ini, disepakati pembagian wilayah pelayanan bahwa Nommensen akan bekerja di Silindung. Dilanjutkan, Nang. Ya, silakan Inang Nyonya Sinta Samosir, boleh. Poin-poin perjalanan pelayanan Opung Pendeta Dr. I.L. Nommensen yang menjadi sejarah peristiwa berharga bagi bangsa Batak dan HKBP. November 1862 bersama beberapa orang Batak mengadakan perjalanan ke pedalaman Sumatera melalui Barus dan Tuka. Dari Barus, Nommensen pergi ke Prausorat dan kemudian tinggal dengan Van Asselin di Sarula. November 1863 pertama kali mengunjungi Lembah Silindung. Tak lama berselang ketika rapat pendeta bulan Oktober 1863 digelar tersiar kabar kalau daerah Silindung sudah terang dari permusuhan. 17 November 1863, Nommensen memutuskan berangkat dari Bunga Bondar Sipirok ke daerah Silindung. Tujuannya untuk membuka perjalanan baru. Di tengah perjalanan menelusuri hutan belantara, di antara hiruk pikuknya suara binatang buas, Nommensen tetap tegar. Mereka dijamu di rumah Opung Gumara di kampung Banjarnahor. Pagi hari berikutnya, Nommensen meneruskan perjalanannya melalui Simangambat, Pangaribuan, Sigotom, dan Onan Sipinggan. Sekitar dan tiba di Sigopulon sekitar siang hari, dan selanjutnya mereka sampai di Bukit Siatas, Barita dekat Lumban Beringin, Sitompul, dan Pasur Napitu. Inilah tempat kuimpikan ungkapan Nommensen. Dari tempat itu Nommensen melihat jelas lembah Silindung yang indah tetapi masih menganut animisme. Mereka beristirahat dan di bukit itu dia berdoa. Tuhan, inilah tempat yang kuimpikan. Biarlah saya mempersembahkan hidupku buat mereka, agar mereka menjadi milikku yang abadi dan hidup otomatis. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini, berdiam memberitakan firman-Mu. Ketika Nommensen selesai berdoa, dalam pendengarannya seakan ada suara lonceng gereja saling menyahut dan suara anak-anak bermain di halaman sekolah. Dia seakan melihat orang-orang Batak sudah berpakaian bagus masuk ke gereja yang berdiri di tanah Batak. Di tempat Nommensen berdoa, saat ini telah berdiri sebuah salib besar yang diberi nama Salib Kasih. Sesampainya di Silindung, banyak orang mengelilingi Nommensen. Mereka bertanya apa maksud kedatangan Nommensen. Warga juga heran melihat tampang manusia bermata biru atau si botar mata. Nommensen segera menjawab
Terus ketahuan warga. Aku datang ke kalian. Mana ini? Aku datang ke Ingin. kalian. Ada termasuk tadi nah. It's okay. Aku datang untuk kalian, ingin hidup bersama kalian. Aku membawa kabar baik. Aku ingin mengajari kalian berhitung dan menulis agar kalian pandai. Aku membawa obat pada kalian kalau kalian sakit. Begitu usai mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba ada yang menyeletuk. Diho magom, naing pautomu ahami, mulak ma ho, dang adong gunam. Matam songon mata ni hambing, botar mata. Mampus kau. Mau kau bodoh-bodohi kami, pulang saja, tak ada gunanya kau di sini. Matamu pun putih seperti mata kambing. Mendengar itu, Nommensen tetap menjawab dengan lemah lembut. Dia tidak takut walaupun dia hanya ditemani oleh beberapa orang pembantunya. Si Punrau dan si Jumalayu dan beberapa orang lainnya. Nommensen meyakinkan mereka kalau dia akan mengajari orang tanpa paksa. Ada seorang anak kecil berumur 11 tahun yang bijak, dia berkata kepada Nommensen, "Sonari didok lomomna muse dohonom nama lomom nami." Sekarang kamu bilang suka kami, tapi nanti kamu bilang suka kalian. Penduduk pun tidak menerima kehadiran Nommensen di desanya. Pengalaman ini berbeda dengan pengalaman Van Hassen dan Heine 8 bulan sebelumnya. Bahkan saat itu penduduk mengancam akan membunuh Nommensen bila dia tidak mau pergi. Namun berkat kepandaian berbahasa Batak untuk berkomunikasi dengan penduduk di Tanah Batak, serta dibantu oleh orang Batak yang sudah berpengalaman di luar Tanah Batak yang membawa Nommensen ke jantung Tanah Batak. Akhirnya dia berhasil meyakinkan penduduk setempat. Nommensen pun semakin yakin atas kemampuannya menyebarkan Injil dan kedamaian. Beberapa pemuda tertarik karena penampilannya yang pandai bermain harmonika dan mengobati orang sakit. Akhirnya Nommensen diperbolehkan tinggal bersama mereka di sana. Ya, Inang Sintoboru Situmayang, silakan. Lanjut, Inang. Terima kasih. Sampai yang mana tadi, Inang? Mei 1864. Mei 1864, setelah berkoordinasi dengan pihak penguasa Belanda, memulai misinya ke Silindung, dan di bulan Juli 1864 dia membangun rumahnya di Saidnihuta, Silindung, dan di bulan Juli 1864 dia membangun rumahnya di bolak-balik 30 Juli 1864 menjumpai Raja Panggalamei ke Pitubosi, Lobupining. Maksudnya dalam peristiwa bersejarah HKBP bahwa Raja Panggalamei beserta rombongannya 80 orang membunuh pendeta Henry Liman dan Samuel Munson yang adalah misionaris yang diutus oleh Zending Gereja Baptis dari Amerika di Sangkak. 25 September 1864, konflik yang menyebabkan Nommensen akan dipersembahkan ke Sombaon, Siatas Barita di Onan Sitahuru. Ribuan orang datang. Nommensen akan dibunuh menjadi kurban persembahan. Nommensen tegar menghadapi tantangan. Dia berdoa, angin puting beliung dan hujan deras membubarkan pesta besar tersebut. Nommensen selamat. Sejak itu terbuka jalan akan firman Tuhan di negeri yang sangat kejam dan buas. Nommensen pantas dijuluki apostel di Tanah Batak. Maksudnya adalah rasul di Tanah Batak. 27 Agustus 1865, pembaptisan pertama di Silindung terhadap 4 orang suami istri
beserta 5 orang anak-anaknya. Di antara keluarga yang dibaptis pertama adalah si Jamalayu yang diberi nama Johannes dengan istrinya yang dibawa dari Sipirok sebagai pembantu. Nomensen diberi nama Katarina. 16 Maret 1866 Nomensen diberkati menjadi suami istri dengan tunangannya Caroline di Sibolga. Caroline datang dari Jerman beserta rombongan pendeta Johansen yang dikirim Kongsi Barmen untuk membantu Nomensen di Cilindung. Tahun 1871, Nomensen mengalami penyakit disentri dan dibawa oleh Johansen berobat ke Sidimpuan. Tahun 1864, Caroline melahirkan anak pertama, diberi nama Benoni. Namun beberapa hari kemudian anaknya meninggal dunia. Tahun 1872, Pargodungon Saidni Huta yang disebut Huta Dame pindah ke Piaraja. Setelah gereja baru hampir selesai dibangun, putri pertama Nomensen yang bernama Anna meninggal dunia. Keluarga Nomensen telah kehilangan 2 anak yang disayangi. Sungguh suatu ujian berat bagi pendeta dalam misionarisnya dalam memulai misinya. Tahun 1873, sekolah Mardalan-Dalan, maksudnya sekolah dengan tempat tidak tetap, diciptakan Nomensen agar orang Batak bisa secepatnya menjadi guru. Siswa mendatangi Nomensen di Piaraja, Johansen di Pasurnapitu, dan Mohri di Sipoholon, di mana para misionaris tersebut bertugas, atau misionaris mendatangi siswanya di tempat tertentu. Tahun 1875, misionaris Nomensen bersama Johansen dan Simoneit berkunjung ke Toba. Tahun 1876, selesai menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Batak Toba. Peristiwa telah dibaptis lebih dari 7.000 orang di Cilindung. Tahun 1877, Nomensen dan Johansen mendirikan sekolah guru Zending di Pansurnapitu. Tempat berdirinya sekolah tersebut adalah tempat yang dulunya dikenal sebagai Pasombaun ataupun tempat angker, yang sekarang tempat berdirinya STM Pansurnapitu dan Gereja HKBP Pansurnapitu. Tahun 1877, Raja Sisingamangaraja Raja ke-12 mengancam akan membumi hanguskan kegiatan misionaris. Ancaman ini tidak menjadi kenyataan. Cilindung masuk kolonisasi Belanda. Tahun 1880, Nomensen beserta istri dan anak-anaknya pergi ke Eropa. Tahun 1881 menjelang Natal, Nomensen kembali ke Piaraja. Dia kembali sendirian. Istrinya tinggal di Jerman karena masih perlu perawatan. Anak-anaknya juga tinggal sama agar bisa sekolah di sana agar bisa sekolah dengan baik. Tahun 1881, Kongsi Barmen menetapkan Nomensen menjadi Eporus ataupun pemimpin tertinggi pertama HKBP. Dia digelari Opu. Tahun 1887, Caroline istri Nomensen meninggal di Jerman. Sebulan kemudian baru Nomensen mengetahuinya. Tahun 1890, Nomensen memulai misinya ke Toba. Dia pindah ke Sigupar. Tahun Mei 1891, Christian, salah seorang anaknya Nomensen, mati terbunuh di Pinang Sori oleh 5 orang kuli Cina di area perkebunan. Tahun 1900, permulaan Zending Batak. Tahun 1903, permulaan misi Zending di Medan. Tahun 1904, Fakultas Teologi Universitas Bonn, Jerman menganugerahkan gelar doktor honoris causa di bidang teologi kepada Nomensen. Dalam pengukuhan tersebut,
Ratu Wilhelmina dari Belanda ikut diundang sebagai tamu. 23 Mei 1918 pukul 6 pagi hari Kamis, Nommensen pergi menghadap Tuhan Allah. Dia menutup mata untuk selama-lamanya. Setelah berdoa, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Amin. Pada Jumat sore 24 Mei 1918, Nommensen dikubur di Sigupar. Puluhan ribu orang datang melayatnya untuk mengucapkan salam perpisahan. Dalam penguburan itu terdengar merupakan peristiwa bersejarah adanya kumpulan orang yang melayat yang paling banyak yang pernah terjadi di Tanah Batak. Ya, bisa diganti Inang Nyonya Sintua Tobing membaca selanjutnya. Selama di Tanah Batak, Nommensen telah mendirikan 510 sekolah dengan murid 32.700 orang. Menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Batak tahun 1876. Dalam pekerjaan pekabalan Injil yang menyadari perlunya mengikutsertakan orang Batak pribumi. Maka untuk kebutuhan guru-guru sekolah, ia membuka pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam penginjilan, maka pemimpin RMJ mengangkatnya menjadi eporus pada tahun 1881. Dan pada ulang tahunnya ke-70, Universitas Bonn memberikan gelar doktor honoris causa kepada Nommensen. Walaupun bukan merupakan pendeta yang menjadi misionaris pertama untuk Tanah Batak, tetapi Nommensen adalah misionaris yang memegang peranan paling penting dalam pengabaran Injil di sana. Orang Batak memberikan gelar Opwi. Semua dilihat karena Nommensen kita tidak Belanda, tidak gentar, walaupun diracuni, ditangkap dan hendak dipersembahkan kepada dewa, dituduh memata-mata seorang Belanda sehingga banyak layak mendapatkan julukan rasul orang Batak. Oputa Nommensen, seorang pendeta yang telah membawa berita Injil Kristus dalam damai sejahtera Allah yang telah memberikan perubahan hati kita dalam iman percaya dan kehidupan orang yang holistik. Firman Allah yang bekerja dalam dan berkaya di dalam pendidikan dan kesehatan, sehingga penginjilannya telah memperkenalkan bergunanya sekolah dan klinik atau rumah sakit untuk kehidupan orang percaya. Dalam perjalanan iman percaya Nommensen terhadap Tuhan Allah yang akhirnya mengutus dia atas permohonan dari doanya, memberikan renungan dan pertumbuhan iman percaya bahwa Tuhan Allah akan terus berkarya dan menyertai kehidupan kita. Dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik penderitaan, kesedihan, maupun kebaikan, kesedihan, iman kita lah yang berkarya atas kita. Dalam doa, pembacaan firman Allah dan persekutuan kita bersama Tuhan Allah, baik di dalam keluarga gereja dan tempat lain. Mari kita bersama menguatkan iman percaya kita dalam doa, pembacaan dan dengar-dengaran firman Allah. Amin. Persekutuan sejati dengan semua orang, dengan semua umat, sehingga kita akan hidup dalam perubahan hati penuh damai sejahtera untuk mendapatkan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Ya, itulah konteks latar belakang
opui nomen sen. Jadi saya ambil sebuah perenungan dari pendahuluan tadi, dari keseluruhan gambaran poinnya saja. Jadi banyak sekali cerita tentang opui nomen sen, tapi saya ambil poin-poin tertentu. Sehingga saya tetap pakai ayat yang di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 Amang dan Inang, seperti kelas kita hari Senin. Karena Matius 28 ayat 19 sampai 20 inilah cikal bakal adanya kekristenan. Disinilah saat Yesus ketika dia masih bersama dengan muridnya dan dia tahu dia akan mati, dia akan bangkit dan dia akan naik ke sorga, dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Inilah kekuatan dan kuasa yang diberikan Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan disertai Roh Kudus kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Kemudian para pendetanya yang akhirnya menjadi misionaris. Yang kemudian kita kenal sebagai opui, Dr. I.L. nomen sen. Walaupun seperti hari Senin kita sudah bahas ya Amang dan Inang ya, nomen sen bukan misionaris pertama. Ada yang pertama dari Inggris, ada dari Amerika, Muson dan Liman. Jadi banyak sekali. Jadi banyak misionaris yang sudah didatangkan Allah. Jadi nggak hanya nomen sen. Nah, tetapi ketika kita melihat perjalanannya, Allah memakai nomen sen untuk menjadi misionaris yang berhasil mengubah jutaan orang yang tidak percaya animisme menjadi Kristen. Karena kalau kita lihat dari database, HKBP memiliki 4,5 juta jemaat. Jadi kalau untuk Indonesia, HKBP terbesar, jemaat Kristen terbesar untuk jemaat yang pertama di Indonesia. Dan yang menarik lagi Amang dan Inang, kita tadi sudah baca ini perenungan saja sedikit, di usia 28 tahun ternyata Allah itu mengutus nomen sen melalui RMG. Inilah Lutheran Jerman. Yang akhirnya bisa kita katakan bahwasanya nomen sen datang ke Tanah Batak itu belum menikah, tapi sudah punya tunangan. Itulah yang namanya si Caroline. Iya, Caroline Borutobing ya, Mang ya, bukan ya? Caroline, ya. Nah, ini yang membuat kita semakin yakin bahwa memang iman percaya kita berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah kebenaran sejati. Amin. 146 hari perjalanan laut. Dan sebelum dia melakukan perjalanan itu ya, Amang dan Inang ya, sebelum melakukan perjalanan itu ternyata kita bisa lihat seperti kemarin Amang Tobing dari Senin bilang bahwa banyak sekali kita lihat murid-murid Yesus itu bukan murid-murid yang dipandang hebat ya, dipandang sebelah mata loh. Dan nomen sen ini mulai dari umur 7 tahun Amang dan Inang sudah bekerja. Udah cari nafkah. Umur 7 tahun di Jerman. Sampai akhirnya dia harus mengalami kelumpuhan. Ini karya Tuhan. Jadi kita jangan pernah berkata 142 hari, saya katakan salah tadi 146 ya. Jangan pernah kita berkata bahwa mengikut Kristus hanya enaknya saja. Bahagianya saja, kayanya saja. Bukan. Umur 7 tahun nomen sen sudah bekerja. Karena dia mau menafkahi keluarganya, dia kerja jadi pembetul atap ya Mang dan Inangnya. Pertama dari pengembala angsa, kemudian berubah betulin atap, kemudian jadi pengembala domba, sampai akhirnya kuda menyerang dia dan dia harus diamputasi kata dokternya karena kakinya sudah membusuk karena dia orang miskin Amang dan Inang. Jadi nggak perlu dibawa ke dokter pada waktu itu. Yang akhirnya ini juga kita bisa pelajari ya Amang dan Inang ya. Kalau kita lihat tadi yang di sejarah mungkin Tessa bisa naik ke atas. Nah, ketika divonis harus diamputasi kakinya sebagai anak yang masih remaja, ini juga bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Dia membuka Alkitab.
Jadi zaman dulu di Jerman sama dengan di Tanah Batak. Kecintaan akan Alkitab ini luar biasa. Bahkan dulu ada informasinya setiap jam 6 sore itu lonceng berbunyi. Jam 6 pagi lonceng berbunyi itu semua keluarga itu pasti kumpul baca Alkitab. Itu yang masih di sawah, masih nyangkol istilahnya Amang dan Inang, itu harus berhenti lari ke rumah. Di jauh sudah. Inong sudi, hamu, anakku, boruku, marpungu hita martangiang. Itu. Nah, hal itu memang akhirnya menjadi tiruan dari Nomensen. Ingat, di usia kecil dia sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, dia membaca, dia dapat Yohanes 14 ayat 14. Ini untuk kita juga, Amang dan Inang. Untuk saya dan kita semua. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makanya selalu kita katakan in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Harus didasarkan Yesus Kristus. Dia berdoa ternyata kembali, tapi bukan sulap ya Amang dan Inang, yang mengikut Kristus, mujizat Kristus ini bukan sulap simsalabim sembuh, bukan. Melalui dokter yang sudah mengobati, akhirnya berhari-hari, nggak langsung ya, karena hanya Yesus yang bisa langsung menyembuhkan orang buta, ya kan, menyembuhkan orang pincang, membangkitkan Lazarus, hanya Yesus yang bisa langsung. Ini di dalam pengalaman imannya Nomensen, tidak langsung Yesus yang menyembuhkan, tetapi melalui obat-obatan para dokter kayak kita, kayak Namboru, kita semua kalau sakit, kita percaya berdoa obat-obatan itu bisa menyembuhkan. Akhirnya tadinya yang mau diamputasi menjadi tidak diamputasi. Mujizat besar. Doanya Nomensen begini Amang dan Inang. Nomensen meminta kesembuhan dan berjanji jika ia disembuhkan maka ia akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus di usia yang sangat muda, remaja. Dia berdoa demikian. Setelah kakinya sembuh, Nomensen kembali menjadi buruh tani. Sebelum dia akhirnya sekolah di usia 20 tahun, dia tetap masih mau menafkahi keluarganya. Jadi Nomensen ini punya tanggung jawab yang besar. He had big responsibility untuk keluarganya. Setelah kematian ayahnya, dia tetap jadi buruh tani. Karya Tuhan. Luar biasa untuk kita semua. Kalau saat ini kita mau dengar-dengaran konteks Nomensen, jangan pernah lupa, karya Tuhan luar biasa untuk kita. Amin. Ya, ingat, refleksi dari kita lahir, apa yang terjadi karya Tuhan untuk kita. Amin. Luar biasa. Nah, jikalau dalam Nomensen juga, kenapa akhirnya dia bisa berhasil, jutaan orang percaya melalui pembaptisan pertama Yohanes ya, waktu itu namanya, jadi si Yohanes ini dulu adalah, kalau zaman sekarang namanya asisten rumah tangga ya Amang dan Inang, jadi dia agak sedikit tahu bahasa Jerman, jadi Nomensen belajar bahasa Batak dengan dia, itu. Jadi si Yohanes ini bersama dengan keluarga lah yang dibaptis, yang bersama-sama dengan Nomensen. Nah tadi di bawah itu kita juga tadi ada penjelasan dari saya, singkat-singkat aja karena kalau panjang nanti bisa sampai seminggu selesai Amang dan Inang. Jadi saya coba untuk membuat bahasa yang lebih singkat. Jadi akhirnya keputusan Nomensen ke Silindung itu hasil dari rapat pendeta Henry, bukan kurang R ya, bukan Henry, saya salah ketik. Pendeta Henry dan pendeta Klemer yang dari Belanda. Ya. Jadi mereka sepakat di dalam rapat itu mereka mengatakan bahwa Nomensen bekerja di Silindung. Nah, sebelum dia ke Silindung, dia itu naik ke Bukit Siatas Barita. Tahu Bukit Siatas Barita Amang dan Inang ya? Yang terkenal itu salib kasih sekarang. Tessa bisa kita munculkan salib kasih? Gambar salib kasih deh. Udah. Ya, jadi dia berdoa. Jadi ketika dia akhirnya menyerahkan dirinya utuh kepada Tuhan, dia naik di Bukit Siatas Barita. Dan dia lihat bahwa semua Silindung itu bisa terlihat. Jadi kalau kita pernah ke salib kasih Amang dan Inangnya, kalau malam memang kelihatan semua. Itu kayak bintang-bintang. Ya, ya ini salib kasih itu yang ada di Bukit Siatas Barita. Ya,
Jadi ini monumen yang memang bisa mengingatkan kita bahwa ada pengalaman iman. Nomensen berdoa di sini. Di sini berdoa Nomensen. Ditemani para asistennya. Iya. Oke, next lagi ke yang tadi. Ya, yang tadi ke ya penjelasan ya. Nah, inilah doanya. Ini menjadi kecintaan kita akan Nomensen ya, Amang dan Inang ya. Dia berdoa begini, walaupun dia tahu Muson dan Liman harus mati terbunuh, dan jelas memang mati terbunuh Amang dan Inang. Tapi nggak usah bilang-bilang ya. Ya, jadi dia berdoa seperti ini. Tuhan, inilah tempat yang kuimpikan. Biarlah saya mempersembahkan hidupku buat mereka, agar mereka menjadi milikmu yang abadi. Dan hidup atau mati, aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini, berdiam, memberitakan firman-Mu. Wow. Itu doa dia. Makanya sampai usia 84, Nomensen meninggal di Sigupar. Sigupar ya? Ya, ini doanya. Dia katakan, biarkanlah mereka ini kita, Amang dan Inang, bangsa Batak, menjadi milik Tuhan yang abadi, karena kita akan dapat kehidupan kekal, amin. Keselamatan, amin. Amin. Kan hidup atau mati aku, Nomensen bilang, tinggal di tengah-tengah kita. Dia mau tinggal di tengah-tengah kita untuk memberitakan firman-Nya. Dahsyat, Inang. Iya. Dan terakhir untuk kita semua, pengenalan firman Allah yang diperkenalkan Nomensen berbeda dengan para misionaris lainnya, walaupun tetap karena pengutusan dan kuasa Allah ya, karena dia mempunyai cara yang berbeda. Yang pertama, dia dekati orang Batak untuk belajar bahasa Batak. Itu. Terus yang pertama sekali memang penyerahan dia dari umur remaja akan penginjilannya ya. Dia sudah berdoa, berjanji sama Tuhan, berarti dari remaja dia sudah dibentuk Tuhan. Ya, jadi yang kedua, dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. 142 di laut ya, 42 hari. Kemudian dia dengar Muson dan Liman dan para yang lain itu harus dipulangkan, Muson Liman harus meninggal, bahkan meninggalnya parah. Bisa kita di Google, saya nggak akan ceritakan di sini gitu ya. Meninggalnya itu tragis gitu ya, dan itu bukti, fakta, real. Tapi tidak membuat Nomensen itu mundur. Kata semangat. Iya. Nah, dan dari itu semua dia itu mengatakan bahwa firman Allah memberikan perubahan, metanoia tadi. Sehingga dia ajarkan pendidikan dan dia ajarkan kesehatan. Itu yang beda dari misionaris lain dengan Nomensen. Karena dia selalu berkata, firman Allah adalah berita keselamatan sukacita yang memberikan perubahan. Harus berubah, Amang dan Inang. Kita semakin cinta dengan Tuhan harus berubah. Bukan jadi jalan di tempat atau mundur ke belakang. Karena memang sekali lagi firman Tuhan itu memberikan perubahan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu metanoia. Kalau diterjemahkan metanoia itu artinya perubahan secara total. Mulai dari mindset kita, pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Jadi dia perkenalkan pendidikan. Karena yang mengikut Allah adalah orang-orang yang smart. Dia kenalkan kesehatan. Karena yang mengikut Allah harus tahu bahwa penyakit bisa disembuhkan dengan obat, bukan jampi-jampi seperti zaman sebelum dia datang. Dengan dukun-dukun, bukan, tetapi dengan obat. Karena dia katakan bahwa Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan untuk digunakan sebagai manfaat tubuh manusia. Obat-obatan itu. Jadi inilah sedikit ya Amang dan Inang ya. Bagaimana kita semakin luar biasa bersama dengan Tuhan ya Amang dan Inang ya. Melihat, wah ini konteksnya Nomensen ya. Apapun dia tidak gentar. Bagaimana dengan kita? Kita punya refleksi sendiri. Ya kita masuk kepada diskusi ringan renyah atau pertanyaan untuk kita. Silakan Amang dan Inang. Ya Inang. Dari bacaan kita ini, saya menangkap satu
ayat yang dikatakan dari Yohanes 14:14. Saya rasa memang Nomensen dari kecil dia sudah membaca Alkitab. Tapi saya rasa Tuhan belum berpihak pada dia. Setelah dia membaca Yohanes 14:14 ini, disitulah tangan Tuhan menangkap dia. Karena kita tahu dia kakinya itu kena tabrak ya, memang harus diamputasi. Tapi Tuhan kelihatannya mau memakai dia dan berpihak kepada dia. Sampai pada akhirnya dia bisa berjalan dan sampai dia digelar, memang bukan yang pertama kali, misionaris yang pertama, tapi dia sampai digelar Opui. Nah, pertanyaan saya ini, Inang, saya bertanya, kita tahu Nomensen ini dari Jerman ya, dan diakui oleh seluruh orang Batak HKBP khususnya ya, Inang. Tapi apakah pada zaman sekarang kalau diaplikasikan, misalnya ada seorang yang bukan orang Batak, apakah bisa kita terima dia, misalnya dia itu misalnya dia itu pendeta ataupun misalnya sebagai parhalado, apakah kita orang Batak ini mampu menerima? Karena dia Nomensen aja susah diterima, tapi karena kegigihannya, karena Tuhan pakai. Nah, pertanyaan saya, Inang, apakah kalau misalnya ada orang Barat lah, orang bule misalnya, tapi dia mengerti bahasa Batak, terus menjadi seorang pendeta ataupun parhalado, bisa nggak diterima orang Batak, Inang? Karena orang Batak ini kan kita tahu keras, adatnya keras gitu. Karena menganggap bahwasanya kalau yang di luar daripada orang Batak yang menyampaikan itu nggak sah. Itu yang saya dengar. Jadi apakah itu benar, Inang? Oh iya, ya terima kasih buat pertanyaannya. Jelas sekali kalau kita mengikuti setiap kelas-kelas kita konfesi ya, Mang dan Inang, itu jelas sekali bahwa HKBP itu tidak eksklusif tapi inklusif, terbuka. Bahwasanya kita imani Allah adalah yang universal. Allah itu universal. Allah itu untuk seluruh bangsa. Makanya Yesus berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi konteksnya semua manusia itu diutus Allah yang akan dibentuk, tapi tetap dibentuk seperti tadi dari perjalanan Nomensen ya, 4 tahun dia belajar teologi. Ya, 4 tahun dia belajar teologi, akhirnya dikasih jadi pendeta. Jadi nggak serta-merta 6 bulan jadi pendeta, tidak. Tapi kita jangan klaim hanya kita yang benar, jangan. Ya, kita mau fokusnya ke kita dulu ya, Amang dan Inang ya, fokusnya ke kita. Ya, terus pertanyaannya apakah nanti boleh bangsa lain atau orang lain menjadi pelayan di HKBP? Boleh banget, Inang. Tetapi dengan bentukan dan dogma yang sudah diterima menurut HKBP. Karena Nomensen itu Lutheran. Ya, jadi kalau Belanda itu Calvinis. Jadi misionaris dari Belanda itu Calvinis. Kalau dari Jerman itu Lutheran, gitu kan. Nah, kalau dari Inggris dan Belanda itu ada 2, bisa Metodis. Nah, jadi tapi semua sama tentang Yesus Kristus, gitu ya. Paling intinya kalau mau melayani di HKBP, terbentuk dan belajar seperti Amang Sinta Samosir waktu itu learning ya. Ya, jadi mau jadi parhalado HKBP nggak mungkin nggak learning. Atau mau jadi parhalado HKBP learningnya di gereja lain, itu pasti udah nggak nyambung, Amang dan Inang ya. Jadi semua bangsa bisa jadi sintua HKBP, ya, bisa jadi pendeta HKBP, tetapi belajar teologi yang sesuai dengan doktrin HKBP, ya, dan aturan-aturan, karena aturan gereja beda-beda, dan kita jangan mengklaim aturan kita yang benar. Benar, iya, betul. Kita tidak eksklusif, tapi kita inklusif, sama seperti Nomensen yang adalah Lutheran, datang ke Tanah Batak yang animisme sama dinamisme. Tetapi dia mampu dengan kuasa Roh Kudus. Intinya para parhalado dan pendeta harus melayani dengan kuasa Roh Kudus supaya dimampukan. Amin. Ya, jadi bisa ya Amang dan Inang ya.
Siapapun bisa, tetapi menurut prosedurnya HKBP. Ya. Oke, Nang. Ada yang Makasih, lain? Nang. Ya, ada yang lain? Aku mau nanya, Inang. Ya. Kan kalau no mention itu kan mula-mula Injil ke Tanah Batak kan dibikin menjadi opui ya, Inang ya. Yes. Nah, perbedaannya antara opui no mention dan opui sekarang itu apa, Inang? Pergantian setiap apa ya? Setiap. Nah, pasti pakai opui ya. Opui Eporus misalnya, Eporus sebenarnya Luman Tobing seperti yang tahun yang lalu ya, emangnya Inang. Sekarang itu bedanya itu kan dulu kan boleh dikatakan menjadi opui no mention itu karena kegigihannya mengkabarkan Injil gitu, Inang, sampai ke pelosok-pelosok Tanah Batak. Nah sekarang karena dibilang opui, aku jadi ingat kok opu Eporus yang sekarang ini kok selalu dibikin opui gitu kan, opu Eporus Siadui gitu kan. Jadi bedanya itu apa ya, Inang, antara yang dulu opui no mention sama yang sekarang gitu, Inang? Karena kan dia hanya apa ya menjadi opu istilahnya Eporus ya sedunia lah istilahnya kayak gitu, Inang. Inang, aku boleh kasih sedikit? Boleh. Iya. Ya, silakan. Kalau menurut aku, Inang Samosir, kalau opui itu kayaknya sih menurut aku yang terhormat. Ya. Nah, kalau kita yang opung itu, yang kita itu opung pakai NG. Kalau opui itu nggak pakai NG ya, Inang ya. Opui pakai I dia. Tapi kalau opung-opungnya kita pakai NG, opung gitu. Kalau menurut saya sih, Inang, bedanya di situ. Tapi opui itu kayak gelar lah, mungkin gitu, Inang ya. Apa maksud saya tambahan di belakangnya Eporus itu, opui Eporus, kayaknya yang terhormat Eporus butar-butar gitu. Nah, mana menurut Inang? Kalau aku sih kayaknya aku pikir begitu, Inang. Iya, jadi memang pertanyaan Inang Samosir ini menjadi sebuah polemik bahasa ya. Iya. Jadi kalau kita lihat jelas sekali seperti dalam tulisan tadi saya bahwa nomensen dapat gelar opui, O-M-P-U spasi I, opui. Artinya rasul dalam bahasa Batak, rasulan, gelar karena dialah yang pertama berhasil, bukan pertama misionaris ya, Amang dan Inang ya, yang pertama berhasil memasukkan firman Tuhan dan membaptis banyak, walaupun kemarin si Van Asel itu bisa membaptis 2 ya 2 gitu, tapi dia mampu membaptis bahkan jutaan dari ya, walaupun nggak langsung dia, tapi yang pertama dia bisa membaptis 7.000 itu tadi bukti yang ada. 7.000. Kan? Nah, jadi opui itu gelar rasulan Tanah Batak. Nah, kalau opung ya, kalau sekarang memang lebih tepatnya memang nomensen itu dipakai opui, cuma nomensen memang. Tapi saya nggak tahu ya, maaf. Ini tatanan bahasa ya, Amang dan Inang. Nanti takutnya, Pendeta Diana masa nggak bolehin? Nggak, maksudnya saya mau menjelaskan bukan untuk yang secara literal ya, Inang ya. Saya mau katakan nomensen dikasih gelar opui karena dialah yang dianggap rasul pertama yang berhasil memperkenalkan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Yang sukses, walaupun udah banyak misionaris ya, tapi dia yang mampu bertahan. Benar kata Mang Sinta Tobing, Inang Boris Tumayang, dia yang gigih, yang nggak pulang. Walaupun sebenarnya dari kolonial Belanda menyuruh dia pulang. Ya, tapi dia berkoalisi. Tadi kan ada kata berkoalisi. Jadi inilah kuasa yang diberikan Tuhan sama dia. Dia mampu berkoalisi dengan penjajah Belanda karena dia Jerman. Iya, dia itu bukan misionaris Belanda, Van Asel yang misionaris Belanda. Gitu. Dia Jerman, tapi dia mampu berkoalisi. Ini kalau nggak karena Roh Kudus nggak mungkin dia bisa. Iya. Jadi kalau opung, misalnya opung Eporus, memang sekarang Eporus dipanggil opung, tapi tidak opui. Nah, yang saya tahu loh ya, yang saya tahu begitu, Inang. Tapi saya tidak tahu kalau saya salah. Jadi yang saya tahu ya, kadang-kadang nggak tahu
opui eporus kan gitu kan. Iya, Nang, ada orang suka bilang opui eporus kok bilang gitu, Nang. Ya, saya nggak tahu. Memang saya mau menjelaskan yang menurut saya ya, Mang. Maksudnya saya menjelaskan sejarah aja ya, Mang dan Inang ya. Saya tidak menjelaskan yang terjadi ya, Mang dan Inang ya. Ya, karena ini kan mau diupload di kita punya YouTube. Jadi sekali lagi saya menjelaskan yang konteks sejarah. Kenapa Opui Nomensen dikasih gelar? Karena dia dikatakan Rasul Tanah Batak. Iya. Kalau itu saya setuju, Nang. Di situ aja ya, biar karena Opung Nomensen lain, Nang, orang Batak banyak yang mengenal Tuhan Yesus, Nang. Iya, betul. Iya, betul sekali. Udah ngerti ya, Nang, Nyonya Sinta Samosir ya? Udah, Nang. Ya, kalau bisa nggak usah diperpanjang. Oke. Ada lagi. Amang Sinto Tobing, Amang Sinto Samosir, Amang Sinto Raja Guru. Kalau saya, Nang, saya nggak, kalau saya sampai detik ini saya tetap terharu sama Opung Nomensen, Nang, karena dia lain, Nang, kita ini mengenal Tuhan Yesus, Nang. Nggak tahu kalau nggak ada Opung Nomensen, nggak tahu kita ini agamanya apa, Nang. Betul. Tapi dengan Opung Nomensen kita mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Itu aja kok, Nang. Ya. Pokoknya bagi saya itu Opung Nomensen segalanya lain, Nang, dahsyat. Ya. Men. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Amang. Amang Sinto Raja Guru, nah tua-tua kita bagaimana, Amang? Karena perjalanan periode masanya berbeda. Amang Boru kan 82 ya? Ya. Nah. Ya, jadi sekedar tambahan ya. Memang sangat menarik kalau Opung Nomensen ini kita bicarakan di suatu waktu, apalagi seperti ini. Memang kalau kita menilai secara pelan-pelan dan yakin ya, perjalanan mereka, beliau ini benar-benar Tuhan punya kuasa. Ke situ dulu. Tuhan punya. Jadi beliau ini dipakai, disuruh oleh Tuhan langsung. Ya, betul. Ya. Memang sangat merindukan, misalnya di saat-saat mendatang ada lagi kuasa Tuhan bekerja kepada beberapa orang di dunia ini. Seperti zaman-zaman dahulu. Tadi dibilang Inang Pendeta mengenai Opui, itu sudah benar. Ya, sampai sekarang Eporus itu saling berganti, selalu dibilang Opui Eporus sampai sekarang. Tapi dalam panggilannya dibilang kalau ada bicara upacara-upacara Opung. Kalau ngomong sama beliau Opung, bukan Opui. Ini. Jadi misalnya ini, Pendeta Hutauruk, bekas Eporus juga, 3 tahun kami sering bersama-sama, malah dibilang sama saya, Amang Raja Guguk, ulak paluku kamu Opung katanya. Ulak paluku kamu Opung. Alana Opui najulu do ejaan, ucapan sangat sakral. Ya, itu. Jadi memang ini Pendeta Hutauruk masih hidup, bilang sama saya, udah pola doko namang doko no pungau daun katanya. Alai mulai di Bagasar Roham doko Opui Pendeta Dr. Hutauruk di Bagasar Rohamai. Ini omong langsung Eporus sama saya. Itu. Jadi memang benar kita sepakati di dalam berdoa kita juga mengerti sebenarnya soal sangat simpel itu sebenarnya itu. Nggak ada halangan apa-apa dan efek yang lain kalau kita bilang Opui Eporus. Siapa saja Eporusnya Opui. Tapi dalam bicara sehari-hari bilang Opung. Itu memang diterima. Nah, cuma Pendeta Hutauruk pada waktu itu dibilang sama saya, kamu sadoku, kamu Opung bah. Begitu malah sudah ada Eporus bilang sama saya. Lalu yang kedua, mengenai Pendeta Dr. Ludwig Nomensen ini, saya pernah mendengar di suatu waktu beliau ditamu untuk makan. Ya, dimakan. Lalu masuklah mereka ke rumah itu. Ke rumah si A, dijamu makan. Begitu ya. Nah, disuguhilah makanan-makanan. Berdoa mereka, berdoa. Ya.
Tapi entah bagaimana setelah amin, makanan itu Oppu Nomensen waktu itu nggak makan langsung. Dia melihat anjing ada di luar. Dikasih sedikit anjing itu. Tahu-tahu langsung mati. Langsung mati anjing itu. Akhirnya berdoa Nomensen ini, dan makanan itu nggak dimakan. Ini mari kita bayangkan, kok masih seperti itu pada waktu itu. Ya. Lalu yang ketiga yang saya alami, ada seorang kanselir dari Jerman, ya, datang ke Indonesia dalam kunjungan. Bukannya kunjungan ke istana dia, langsung ke Sigupar. Jadi memang negara Indonesia pada saat itu juga bingung. Tamu terhormat dari negara Jerman, bukannya resmi ke istana dulu, tapi disuruh langsung, saya mau lihat dulu Sigupar katanya, ada Nomensen teman saya di situ. Baru dia ke istana. Inilah kebahagiaan dia sebagai seorang Jerman yang menabur firman Tuhan di tanah Batak. Ima tambahan Nenang, mulai tema. Iya. Terima kasih buat Amang Sintua Raja Gugu, benar sekali. Seperti tadi saya petik sedikit ya, bahwasanya Nomensen ingin diracuni. Nah, ceritanya memang sudah diceritakan Amang Sintua Raja Guguk, dan kondisi itu, peristiwa itu, asisten rumah tangganya, pembantunya yang selalu sama dia yang mengasih racun atas permintaan dari raja-raja pada zaman itu untuk memusnahkan Nomensen. Ternyata kembali Nomensen itu dilindungi dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, jadi memang itulah tadi bahwasanya dia tidak jadi diracun karena memang Roh Kudus melindungi dia. Itu sekali itu menjadi sebuah peristiwa sejarah sebelum akhirnya Nomensen semakin bertumbuh di dalam iman bersama dengan orang-orang Batak yang ada di Indonesia dan di luar negeri ini, nggak hanya di Indonesia sekarang. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya Allah itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak terbatas bangsa. Dia tidak ada batasannya. Allah kita tidak ada batasannya. Sekali lagi, Allah milik semua manusia. Sehingga kita harus semakin yakin, Amang dan Inang ya, semakin mau rendah hati, apapun bisa dipakai Tuhan. Amen. Apapun bisa dibentuk Tuhan. Jikalau pada saat ini kita sakit, menderita, punya tantangan hidup apapun itu, jangan pernah lengah untuk berdoa ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan tujuan akhir kita memang adalah kehidupan kekal. Jadi istilahnya biarpun gunung-gunung beranjak kalau kata Raja Daud dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak dalam kehidupan kita. Stay pray, selalu berdoa dan baca firman Tuhan untuk menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena kami mengenal Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh sangat bersyukur dan berbahagia karena Engkau akan memberikan keselamatan. Itulah janjimu di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Engkau ke surga. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat berbahagia. Tahun demi tahun kami jalani. Tantangan, penderitaan, sukacita juga kami lalui bersama dengan Engkau. Terlebih lagi saat ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa kami dapat mengenal firman-Mu karena Engkau telah mengutus dari negara yang jauh, Jerman, Opui, Dr. I.L. Nomensen, Tuhan. Sebagai pendeta, misionaris yang akhirnya seluruh orang Batak menyatakan dia adalah rasul yang dinyatakan sebagai Opui. Itu semua karena penyertaan dan pembentukan Engkau, karya Engkau atas Nomensen. Dan tidak hanya Nomensen yang telah Engkau bentuk dan karyakan sampai tahun 2021 ini, Tuhan, banyak sekali Tuhan. Kiranya kuasa kasih-Mu atas mereka bekerja untuk kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai penerang-penerang,
sehingga kami dapat menerima firman-Mu di dalam perubahan kami. Buatlah pikiran kami positif Tuhan, ucapan kami positif Tuhan, perbuatan kami juga positif Tuhan, yang semuanya menjurus, mengarah kepada damai sejahtera yang daripada-Mu. Sehingga ketika kami mati nantinya Tuhan, kapanpun itu, kami dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini menyatukan hati kami untuk seluruh jemaat AKBP California, beserta dengan rekan-rekan saudara, teman kami, keluarga kami yang jauh dari kami, yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sedang bekerja saat ini juga Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, Amang Siboya, Inang Nyonya Sintua Raja Guguk Boru Sitanggang, Inang Nyonya Simangungsong Boru Sitorus, Inang Silvia Boru Simanjuntak, Amang Sintua Asirait, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Engkau yang mengurapi, menyembuhkan, memberikan mujizat yang daripada-Mu. Kami juga mau serahkan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang menanti pasangan hidup, bagi setiap jemaat-Mu yang menanti karunia anak, bagi setiap jemaat-Mu yang sekolah maupun yang kuliah, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan ketaatan yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menanti status keluarga negaraan Tuhan, yang menanti pekerjaan yang lebih baik juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau serahkan Tuhan negara Amerika ini dan juga negara Indonesia. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala kehidupan kami. Malam ini Tuhan bungkus kami di dalam penyertaan dan kasih setia-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan lagu kita di dalam buku ND nomor 720 ayat 1 sampai dengan 2. Kita tutup kelas kita dan malam hari ini sehingga Tuhan akan membangunkan kita esok pagi di dalam sukacitanya, di dalam berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam cobaan, tetapi Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus menyertai kehidupan kalian semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Sehat-sehat kita semua, Amang dan Inang. Semua. Amin. Semua. Selamat malam Inang ya. Ya. Selamat malam. Terima kasih.